Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Panin Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita telah bersama dengan Nico Lawrence, Kepala Riset Panin Sekuritas. Terima kasih Mas Nico telah bergabung bersama kami dalam closing market. Mas Nico, kita lihat IHSG ditutup menguat hari ini, menguat 0,63% ke level 5.190. Anda melihat bahwa apakah ini murni karena kita tahu hari ini tahap 3 vaksin corona Bio Farma Sinovac sudah berjalan. Ini apakah salah satunya memang ditopang dari itu atau ada sentimen lainnya? Iya, kalau dari spesifik buat Indonya itu memang itu menjadi katalis positif ya. Cuman kalau kita lihat sebenarnya tension dari global pun udah mulai pelan-pelan udah mulai membaik ya. Jadi kalau kita lihat di US itu contohnya buat kemarin Trump udah approval ya buat dari sisi pembahasan stimulus. Ya. Nah itu cuman masih nanti menunggu kesepakatan antara Demokrat dan juga Republik nanti. Lalu kalau kita lihat banyak rilis data yang positif, salah satunya adalah job openings di US. Itu ibaratnya meningkat, cuman walaupun sebenarnya masih di bawah level pandemi yang 7 juta, cuman angkanya tuh sekarang udah 5,9 juta. Jadi benar-benar kelihatan perbaikan dari situ. Kalau kita lihat dari sisi Eropa juga sebenarnya positif ya. Jadi tren data ekonomi kayak misalnya US consumer spending, UK consumer spending, itu benar-benar masih turun. Cuman itu sebenarnya dibandingkan periode yang lalu itu benar-benar terendah gitu. Jadi sejak pandemi. Jadi itu yang bikin katalis positif buat IHSG-nya. Oke, baik. Dan itu juga kalau kita lihat terkait dengan jual bersih asing hari ini juga masih lebih dari 140 miliar rupiah ya. Nah ini apakah juga menjadi salah satu penghambat nggak sih, kayak menghambat atau menahan laju penguatan IHSG yang harusnya mungkin bisa lebih tinggi daripada penguatan hari ini? Iya, jadi emang kalau concernnya dari yang regional kan kita lihat foreign itu berapa hari ini lumayan sell off ya, lumayan sering ya. Kemarin juga sell off, sebelumnya juga sell off. Jadi concern mereka tuh sebenarnya secara spesifik buat Indo, kalau negara-negara yang sebenarnya mampu ibaratnya bikin curve-nya itu flat, itu kayak Eropa, lalu kita lihat juga China, Jepang dan juga South Korea itu trennya positif ya, flow-nya bagus di situ. Cuman buat Indo ini secara curve itu ibaratnya dari kasus COVID-19 itu tuh trennya masih relatif masih meningkat. Naik, ya. Jadi itu yang bikin concern dari investor. Jadi kan itu ibaratnya adalah translasinya terhadap ekspektasi pertumbuhan ekonomi seperti apa nih. Karena nanti kalau once ini nanti kita ibaratnya ada potensial PSBB atau diperpanjang lagi, growth itu benar-benar nggak akan ibaratnya recover cepat, benar-benar gradual gitu. Kita nggak akan bisa V-shape recovery, makanya asing agak concern di situ. Cuman kalau kita lihat emang beberapa hari ini penguatannya didorong dari retail ya. Jadi ekspektasi mereka ibaratnya marketnya udah turun 20%, ada ruang lagi kita bisa kembali ke 6.600, ada potensi upside di situ. Jadi itu yang sebenarnya support sih secara spesifik buat pasarnya. Oke, nah tapi kalau tadi ya Anda mengatakan terkait dengan kepercayaan pasar juga terkait dengan COVID ini, nah seperti apa sebenarnya pasar ataupun investor melihat upaya pemerintah kita menangani dampak pandemi COVID Corona ini? Kita tahu juga banyak yang sudah dilakukan, salah satunya terkait dengan memberikan beberapa stimulus, dicairkannya juga gaji ke-13. Nah ini Anda melihatnya seperti apa? Iya, cuman yang ibaratnya tuh kalau dibandingkan sebenarnya dengan negara lain kita cukup positif ya. Pertama dari sisi moneternya kita udah pangkas bunga berapa kali. Regulasi terkait perbankan juga udah lebih dimudahkan. Giro wajib minimum juga udah dipangkas. Jadi dari moneternya udah support banget. Dari sisi fiskalnya juga sama ya. Dari fiskal defisit kita yang maksimum 3%, ini sekarang udah sekitar 6%-an. Jadi itu makin lebar. Porsi belanja APBN-nya pun dari mulai di shifting nih. Dari yang sebelumnya pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur itu dipindahin, itu jadi lebih ke subsidi. Jadi itu ngedorong spillover. Cuman permasalahannya adalah masalah dari realisasi ini. Karena kita tahu buat yang kayak contohnya UMKM gitu ya, realisasi budgetnya itu masih rendah banget. Dana-dana yang mengendap tadi buat yang di bank-bank di daerah itu juga masih ini. Jadi transmisinya ini yang sebenarnya investor dari foreign pun tuh agak aware gitu. Kalau seandainya dana itu di disburse lebih cepat, itu most likely kan buat di third quarter ini langsung akan kelihatan ya. Spillover-nya akan kelihatan karena aimingnya pemerintah sih dari Pak Jokowi kayaknya clear gitu. Kita coba menghindari resesi, avoid the recession. Karena kalau kita nanti di kuartal ketiga tetap negatif, kita akan memasuki zona resesi gitu. Walaupun itu sangat berat, cuman itu yang adalah harapannya growth kita tuh kalau bisa benar-benar lebih kecil negatifnya. Itu yang ditekankan oleh Presiden Jokowi untuk tetap terus menggenjot tadi ya belanja pemerintah. Belanja pemerintah. Nah ini oke, kita ke peluang untuk keuangan dan juga pertambangan di pekan ini. Anda melihatnya seperti apa sebenarnya Mas Niko? Kalau keuangan kita lihatnya makin positif ya. Jadi banyak banget peraturan, salah satunya contoh yang Bank Jangkar ya, itu kan diubah jadi Bank Mitra.
Terus dari sisi mekanismenya pun beberapa peraturan tuh nggak akan bertele-tele atau lebih cepat gitu ya. Lalu kalau kita lihat skema dari sisi fundingnya pun akan ada penjaminan nih. Dari LPS masuk di situ, Jam Krindo masuk di situ. Jadi itu yang sebenarnya bikin mekanisme penyaluran dari bank jangkar atau bank peserta ke bank pelaksana mereka nggak usah takut gitu kalau ibarat itu nanti default gitu. Jadi berbagai regulasi udah dikasih, pemerintah pun udah support juga buat UMKM. Jadi itu yang kita ngeliatnya positif. Kalau pertambangan most likely juga harusnya positif ya, karena ibaratnya by cycle China itu benar-benar bagus loh. Maksudnya perbaikan ekonominya mereka benar-benar recovery. Di second quarter China itu positif growth-nya. First quarter dia negatif, jadi China tuh menghindari resesi. Jadi kalau kita lihat leading indicator di China, PMI-nya membaik, penjualan mobil juga 4 bulan berturut-turut bagus, penjualan retailnya juga positif. Jadi ini sign yang benar-benar China tuh recover. Kita tahu bahwa kalau dari China, mereka adalah biggest importer buat commodities. Apalagi salah satunya batu bara ya. Mungkin nanti juga kita udah memasuki kayak musim dingin, permintaan batu bara ini juga akan tinggi di situ. Jadi itu yang kita ngeliat harusnya translasinya positif sih. Berarti kalau kita lihat peluang dari kedua sektor ini baik keuangan maupun pertambangan kedepannya akan cukup baik ya? Kedepannya akan cukup baik. Cuman masalahnya kalau komoditas ini takutnya adalah once nanti ibaratnya nanti concern terkait US dan juga China, trade makin ini, growth-nya makin ada. Karena kalau growth-nya ada, pasti komoditas bagus. Cuman kalau growth-nya nggak ada, pasti komoditas nggak akan terlalu bagus. Oke, kita juga melihat bahwa peluang-peluang untuk saham-saham dari ini juga cukup baik. Kalau Anda melihat saham-saham yang memang patut untuk direkomendasikan di pekan ini tuh apa saja? Kalau buat secara spesifik ya nggak di dua sektor itu aja ya. Kalau di secara spesifik sih kita sebenarnya suka yang ibaratnya ikut cycle ekonominya sih. Jadi kan kalau ibaratnya dari sisi stok itu ada dua yang ibaratnya defensif banget, itu yang kayak bank, telco dan juga consumer, sama yang cyclical stock gitu yang ibaratnya ekonominya lagi bagus, dianya juga akan ikut bagus. Jadi ini most likely kita lihat bakal yang related ke misalnya heavy equipment. Alat berat kayak UNTR gitu ya, United Tractor. Jadi permintaan akan komoditasnya udah mulai bagus, pengerukan udah mulai jalan, permintaan akan heavy equipment juga akan bagus. Lalu kalau kita lihat beberapa komoditas related yang kayak CPO gitu ya, itu trennya juga makin bagus, permintaannya tinggi. Nanti kan India kan bakal mereka buka lockdown ya. Buka lockdown itu akan ngedorong permintaan CPO. Plus production CPO ini kan sebenarnya lagi lambat ya, karena beberapa negara lagi disruption. Ibaratnya umur tanam mereka udah lumayan tua, jadi produksinya trennya juga turun. Terus di Indonesia tuh ada moratorium, jadi mereka nggak boleh buka lahan baru. Jadi produksi turun, permintaan naik, harga CPO juga pasti naik. Jadi itu yang menurut kita lagi atraktif sih sekarang. Itu jadi menurut kita ini positif. Karena kita lihat dari kemarin saham perbankan cukup banyak diincar-incar ya, banyak yang dicari untuk menjadi salah satu melihat sektor-sektor tadi atau sentimen-sentimen tadi. Oke, kita lihat peluang IHSG besok atau sampai akhir pekan Anda melihatnya apakah trennya masih akan terus naik atau seperti apa? Kalau kita lihat sih sebenarnya most likely data-data leading indicator-nya cukup positif ya. Apalagi sebenarnya Indo yang paling penting kita lihat adalah trading partner kita nih, salah satunya Jepang gitu ya. Jepang pertumbuhan kredit sekarang 6,3%. Ini tertinggi sejak mereka 2001 dan kita tahu bahwa China, Jepang dan US adalah trading partner kita. Jadi itu kita lihatnya juga positif. China juga trennya itu membaik. Jadi most likely sih dari di sisi stimulus globalnya masih ada, rilis data ekonominya masih positif, buat sampai minggu ini kita lihat sih lebih banyak katalis positifnya ya. Cuma China sama US tension ini yang sebenarnya kita masih agak takut nih. Yang bikin indeks masih bisa turun itu sih. Apalagi ada pertemuan ya nanti ya di 15 Agustus itu yang akan Trade menjadi talks, betul, ya, itu dia. Oke, apa yang harus dilakukan investor? Saran dari Anda, apa yang memang harus mereka perhatikan dengan sentimen-sentimen yang ada? Kalau dari sisi, mungkin saya lihatnya dari portofolio sih ya. Dari sisi alokasi aset sih, saya waktu itu udah pernah nyarankan bahwa kita bisa naikin porsi alokasi aset kita. Sebelumnya saya lebih defensif 30-50% karena tidak pastiannya masih tinggi. Ke depannya masih ada US China, lalu masih ada political years di US gitu. Jadi cuma sekarang kita bisa naikin porsinya 40-60% buat saham. Bisa sedikit lebih agresif karena beberapa leading indicator-nya udah mulai positif ya. Cuman tetap nih kekhawatiran sampai akhir tahun tuh masih tinggi karena sebenarnya kalau ibaratnya kan kalau IHSG ini di-drive dari retail ya. Nah, jadi kalau ibaratnya retail itu secara personality atau secara behavioral trading mereka tuh lebih pendek frame-nya. Jadi tektok gitu. Jadi itu bikin juga indeksnya bisa volatile nih karena asingnya nih belum pede nih buat masuk ke pasar. Jadi itu sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Niko telah bergabung bersama kami.